Dimulai dengan sekelompok 3 pria Jepang menerima sebuah kotak besar dari Jinman. Mereka mengambil beberapa senjata dari kotak tersebut dan kemudian menutupnya, tidak menyentuh paket cantik lainnya. Karena ternyata paket tersebut adalah seorang wanita, yaitu Min-hye, yang ditemukan saat pria lain membuka kotak itu. Dia menunjukkan pesan dari Jinman kepada pria itu, memintanya untuk menjaganya untuk sementara waktu. Sebuah kilas balik menunjukkan Jinman dan seluruh keluarganya mengambil potret. Adegan beralih ke rumah sakit, di mana ibu Jinman menyuruhnya untuk memeriksa saudaranya sesekali dan menghabiskan waktu bersama Jian juga. Sementara itu, pria dari adegan pertama yang dikenal sebagai Honda menemukan paket berwarna coklat di depan pintu toko perangkat kerasnya. Dia membawanya ke dalam, sampai ke tempat persembunyian rahasia di bawah tanah. Dia lalu membuka paket untuk menemukan bagian-bagian senjata yang berbeda dan mulai merakitnya. Ketika dia melihat seseorang di pintu depan, dia mengambil senjatanya dan keluar untuk memeriksa. Tapi itu hanya Jinman, sahabatnya. Min-hye sangat gembira melihatnya. Kemudian saat Min-hye tertidur, para pria mendiskusikan keberadaan Bale. Honda ternyata seorang bisu, meyakinkan Jinman bahwa Bale sudah mati. Dia kemudian menyarankan agar Jinman bekerja untuknya. Bagaimanapun, dia berencana memperluas bisnis senjatanya menjadi pusat perbelanjaan online. Rupanya, adik laki-lakinya jagoan komputer. Jinman juga terkejut mendengar Min-hye merakit senjatanya sendiri. Adegan beralih ke sebuah bangunan terbengkalai, tempat Bale, Songjo, dan sekelompok lainnya mendiskusikan cara membalas dendam pada Jinman. Juncol, salah satu pria, merasa tidak nyaman menyerang keluarga Jinman. Mereka akhirnya bertengkar. Di rumah sakit, Bale membunuh ibu Jinman dengan membekapnya menggunakan tangan. Kita kemudian dialihkan melihat adegan di pemakaman, di mana Jinman menyarankan untuk dia lakukan otopsi. Diikuti oleh dia berangkat ke rumah dengan Jian di belakangnya. Setelah dia pergi, Songjo memakai sepatunya. Sekelompok pria di dalam mobil memeriksa kamera keamanan saat dia naik ke atas dan menghapus Songjo dari rekaman. Dia bertemu dengan kakak dan ipar Jinman, lalu membawa mereka ke atap. Di sana sudah menunggu teman-teman Songjo. Sementara itu, Jinman mengirim pesan kepada Honda untuk memeriksa rekaman keamanan di rumah sakit. Di rumah, Honda memberi makanan kepada saudaranya sebelum kembali bekerja. Di atap, kerabat Jinman menderita kematian dengan lambat dan sangat menyakitkan. Saat itulah Juncol menelpon Jinman dan memberitahunya bahwa Bale ingin menjemputnya. Jinman mengirim pesan kepada Honda memberitahu jika Bale masih hidup. Untuk itu ia meminta bantuannya untuk melindungi Jian. Adik Honda mengeluh tentang kakaknya yang keluar malam. Tapi Honda berjanji akan kembali sebelum makan malam. Nah, kita tahu dia tidak akan mampu memenuhi janjinya itu. Sebenarnya Honda berhasil menyelamatkan Jian dari penyerangan pertama, namun pada akhirnya dia kalah dalam pertarungan dengan Songjo yang memotong tangannya karena gelang buku jari emas berkilau yang ia kenakan. Sementara itu, Jinman sendiri disiapkan perangkap ketika perjalanan. Mobilnya dihadang dan dihujani banyak peluru oleh Juncol, yang ternyata dia tidak pernah benar-benar berada di sisinya karena alasan keluarganya yang diancam. Tapi tentu saja Jinman memiliki senapan mesin dan perisai anti peluru di dalam mobil yang membantunya menjauh dari orang lain. Di tempat lain diperlihatkan Jian yang selamat dari kejaran Songjo yang disebabkan karena ia dibantu warga karena mengalami kecelakaan. Di toko perangkat keras Honda, Min-hye melihat dua pria menerobos masuk melalui kamera keamanan. Mereka mencarinya, tapi dia menggunakan seember asam dan tembakan tepat sasaran untuk menyelamatkan diri. Akhirnya, Min-hye memilih mengemas tas dan menekan tombol yang membakar seluruh tempat sebelum dia meninggalkannya. Sementara itu, Pasin pulang dan mendapati pintu depannya tidak terkunci.
Di dalamnya ternyata sudah ada Jinman yang berdarah dan lemah karena luka tembak. Pasin akhirnya memberikan pertolongan karena itu juga salah satu keahliannya. Ketika dia bangun, Pasin bertanya mengapa dia mencoba membunuh Bale. Dia bilang itu untuk memperbaiki keadaan karena dialah yang berbohong agar Bale bisa keluar dari penjara. Pasin akhirnya memberinya pistol dengan 13 peluru. Sementara itu di tempat lain, saat Bale mengalahkan salah satu anggota timnya, Yonghan muncul. Dia memberitahu Bale untuk berhenti di sini dan berjanji kepadanya bahwa perusahaan akan menjadikan Jinman sebagai contoh. Kita tahu Jinman dicap sebagai pengkhianat, jadi hukuman untuknya akan dijadikan pembelajaran bagi anggota lain. Di rumah sakit, Jian lari dari penyerangnya dan bersembunyi di kamar mayat. Jinman menyerang orang-orang yang menunggu di luar di dalam mobil dan kemudian memasuki rumah sakit. Di tempat lain, Bale sedang mengemudi dan memberitahu Songjo melalui telepon bahwa dialah yang seharusnya mengakhiri Jinman. Sementara itu, Jinman berhasil menangani penyerang dan menjemput Jian. Di lorong, dia berhadapan dengan Bale. Untungnya, kerumunan pelayat lewat di antara mereka dan membuat Jinman lolos. Beberapa waktu di tempat lain, Yonghan pulang dan menemukan Jinman sudah berada di rumahnya, yang berpura-pura menjadi tamu yang diundang oleh Yonghan. Secara pribadi, Jinman memberitahu Yonghan bahwa dia bisa saja membunuh keluarganya, tetapi tidak ia lakukan. Dia mendesak Yonghan untuk mengakhiri pertarungan sampai di sini. Seketika itu juga Yonghan menelpon Bale, menyuruhnya untuk berhenti juga. Mendengar itu ternyata Bale hanya tertawa. Saat Jian tidur, Jinman berbicara dengan Pasin, mengatakan bahwa dia memerlukan rencana perlindungan jangka panjang. Hal berikutnya yang kita lihat adalah sebuah lapangan dengan rumah baru Jinman, di mana dia memberitahu Pasin bahwa mereka akan membangun mal bawah tanah. Dia juga menjemput saudara laki-laki Honda dan membawanya ke sana. Sedangkan Pasin mendekati Min Hye yang sedang bekerja di sebuah restoran. Setelah itu kita menyaksikan Jinman mengajak Jian pindah ke rumah baru. Brother bekerja untuk Jinman di gudang, sementara Pasin melatih Min Hye. Meskipun begitu, Jinman terus bermimpi buruk tentang Bale. Suatu hari, kita diperlihatkan Jinman mengajari Jian cara merakit senjata dan menembakkan senjata itu. Songjo memberi pengarahan kepada si kembar tentang apa yang menunggu mereka di rumah Jian. Dia memperingatkan mereka bahwa semua orang yang datang sebelumnya sudah mati. Di dalam rumah, Min Hye terkena tembakan bagian samping. Pasin kemudian berusaha mengeluarkan peluru itu. Tiba-tiba kamera diarahkan di belakang mesin cuci di kamar mandi yang mengarah ke sebuah lorong. Brother berada di ujung lorong itu, mengendus-endus dinding yang buntu. Tak lama berselang, dia mencium bau misiu. Di lantai bawah, Jongmin masih tergantung terbalik. Min Hye dan Jian sedang berbicara saat Pasin mengatakan mereka harus pergi ke pusat perbelanjaan. Alasan yang masuk akal adalah demi keamanan. Tapi tiba-tiba, Brother mengklaim mereka tidak bisa melakukan itu. Dia mengatakan Jinman telah memasang jebakan peledak di pusat perbelanjaan. Jongmin bisa melepaskan diri dari gantungan. Dia tidak mau dianggap remeh dan segera melakukan sesuatu dengan kemampuannya. Brother menjelaskan perlu ada manajer di dalam pusat perbelanjaan setiap saat. Dan karena Jian juga terdaftar sebagai manajer, meninggalkannya tanpa pengawasan, protokol restart akan dimulai. Artinya, semua fungsinya dimatikan. Mereka masih memiliki waktu 20 jam 30 menit untuk menyelesaikan restart. Saat itulah, Brother menyadari bahwa seseorang sedang mengakses server dari dalam. Jian membuat Pasin berjanji akan menjelaskan semuanya nanti. Brother menyadari Jongmin sedang melakukan sesuatu di pusat perbelanjaan. Pada saat itu, robot anjing mulai bergerak dan menirukan semua suara bernada tinggi yang melukai mereka semua. Brother pingsan dan Pasin menyuruh Jian bersembunyi di lorong.
Min Hye hendak menghancurkan robot anjing itu dengan pistol, akan tetapi tiba-tiba sebuah mobil menabrak masuk ke dalam rumah. Si kembar dan Song Jo keluar. Si kembar menembak Min Hye dan kemudian melawan Pasin. Sementara pertarungan berlangsung sangat sengit, Song Jo memburu Jian. Namun ia melakukannya dengan sangat hati-hati karena masih perlu menggunakan wajah gadis itu. Brother datang membantu, hanya saja ia kemudian ditangkis oleh Song Jo. Brother tidak menyerah, ia mencoba melawan Song Jo lagi dan menyuruh Jian lari. Hal itu membuat Song Jo tidak segan-segan menembak Brother. Jian melihat Pasin dan Min Hye sedang berjuang untuk hidup mereka. Jian berlari dari rumah ke gudang. Song Jo melihat lalu mengejarnya. Kali ini Jian merasakan suara Jinman yang memberitahunya apa yang harus dilakukan. Song Jo masuk ke dalam dan hendak melepas cincin emas dari salah satu jemari mayat. Saat itulah tiba-tiba lampu menyala. Jian keluar menodongkan pistol ke arahnya, menanyakan apakah dialah yang telah membunuh orang tuanya. Sambil Song Jo menjelaskan, sebuah suara mengalihkan perhatian mereka berdua. Dan Song Jo melesat ke balik rak. Ternyata Jong Min keluar dari pusat perbelanjaan dan mencela Babylon serta Jian. Song Jo menjatuhkannya dengan sapuan kapaknya, tapi kemudian menyadari bahwa mereka mungkin berada di pihak yang sama. Jian masuk ke pusat perbelanjaan dan Song Jo kembali mengikutinya. Di lantai atas, salah satu dari si kembar telah meninggal dan yang lainnya menyerang Pasin. Berhubung Song Jo kesulitan menemukan Jian, dia memasang mesin peledak di sekitar pusat perbelanjaan yang terhubung dengan sinar laser merah. Bahkan dia bisa melihatnya dengan bantuan kacamata khusus. Jian melewati salah satunya dan meledak. Ledakan itu bukan hanya menyebabkan pistol terlepas, melainkan ia kehilangan amunisi. Sementara itu, si kembar lainnya menyusuri jalan rahasia dan mencoba memaksa pintu di ujung lorong. Namun hal itu justru hanya memicu tali temalinya yang menyebabkan meledak di wajahnya. Jian yang berjalan ke ruangan di bawah pintu jebakan membalut lengannya yang rusak dan bertanya-tanya apa yang harus dilakukan. Sementara itu di lantai atas, Brother bangun. Ia selamat berkat rompi anti peluru. Song Jo menjadi sedikit emosional saat melihat Jinman memasang slogan tim mereka di salah satu dinding. Dia mengatakan kepada Jian bahwa mereka semua akan masuk neraka, tapi dia punya pilihan. Tak lama berselang, dia mendengar suara dan tiba-tiba Jian bergegas ke arahnya mengemudikan forklift. Ini memaksa dia untuk melompat ke samping, memicu salah satu bahan peledaknya sendiri. Parahnya, dia terjatuh ke dalam genangan bensin yang telah dituangkan Jian sebelumnya. Song Jo mengingatkan Jian bahwa dia belum pernah menembak seseorang sebelumnya. Tapi dia tidak perlu melakukannya. Jian menembakkan ke arah bensin dan bensin itu menyala, api menguasai Song Jo. Sayangnya panas dari api itu memicu munculnya air pemadam api. Song Jo buru-buru menyerang Jian. Tapi dengan cepat, Jian menembaknya terlebih dahulu, tepat di tengah keningnya. Kemudian, Brother turun untuk mencari Jian. Dia mengembalikan pengaturan pusat perbelanjaan ke tempatnya. Tiba-tiba di kamera satelit, mereka melihat lebih banyak orang berdatangan mendekati rumah Jian. Memang benar, lebih banyak mobil ditempatkan di sekitar rumah, dan laki-laki semuanya bersiap untuk menyerangnya. Brother mengatakan bahwa Babylon telah memasukkan mereka semua ke daftar sasaran dengan imbalan uang yang sangat besar. Jadi semua tentara bayarannya berusaha menangkap mereka. Brother bertanya kepada Jian apa yang akan mereka lakukan. Dia menyuruh Brother membuka kunci salah satu rak dan mengeluarkan kapak. Sekelompok pria Babilonia memasuki gudang. Brother keluar dari pusat perbelanjaan mengenakan rompi yang dilengkapi bahan peledak dan membawa tas. Dia membukanya dan memperlihatkan kepala Song Jo yang dipenggal oleh Jian. Setelah itu, Jian kemudian berbicara melalui intercom dan mengajukan tawaran kepada mereka semua.
Jika mereka pergi, dia berjanji akan memberi mereka sejumlah uang yang akan dibagi rata untuk mereka semua, serta diskon di masa depan. Akan tetapi jika tidak, dia akan membunuh mereka semua. Di luar dugaan, para pria menerima tawarannya, percaya bahwa mereka memiliki kesepakatan yang lebih baik jika bisnis ini berlanjut. Pasin kembali dari ruang tamu ke kamar tidur untuk melihat bahwa Min Hye tidak bergerak. Sementara itu, Jian mengambil pistol dan naik ke atas, mengamati rumahnya yang hancur. Namun, dia tidak dapat menemukan Pasin dan Min Hye dimanapun. Hal itu membuat Jian larut dalam kesedihan. Dia pun akhirnya membiarkan dirinya hancur. Namun tidak lama, dia melihat satu bis lagi mendekati rumahnya. Dia menghadapinya secara langsung, mengarahkan senjatanya ke sana. Bis akhirnya berhenti. Sopirnya keluar. Dia adalah orang yang sama yang mengantarkan mereka ke semua pemakaman Jinman pada hari yang sama. Dia hanya bilang mereka bertugas untuk membersihkan. Sekelompok besar pria membersihkan rumah dan gudang hingga pagi hari. Tiba-tiba ada taksi mendekat. Mereka semua bersiap-siap dengan senjata mereka. Tapi ternyata itu adalah dua pria dari pemakaman teman lama Jinman. Salah satu dari mereka menarik orang ketiga yang terluka dari kursi belakang. Dan itu tidak lain adalah Jinman. Dia masih hidup. Bersandar pada temannya, dia menatap Jian, yang membalasnya dengan tatapan rasa tidak percaya. Jinman tersenyum. Nah, gimana? Keren banget kan endingnya? Jika kalian masih penasaran, maka kita tunggu saja season yang kedua. Tapi jangan lupa tonton rekap drama lainnya hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.